Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok C akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Bioproses, yang mana kelompok C beranggotakan saya sendiri, Sarah Septiani, dan Muhammad Abawi. Untuk presentasi kami yaitu mengenai jurnal produksi, karakterisasi, dan dekolorisasi zat warna mobil enzim amilase yang dihasilkan oleh Bacillus megatherium yang diisolasi dari sampel tanah. Dari jurnal yang telah kami dapat, di sini kami membahas tentang bakteri Bacillus megatherium. Yang mana presentasi kami ini membahas yang pertama itu identifikasi bakteri, enzim yang dihasilkan oleh bakteri, reaksi yang dihasilkan bakteri dan enzim, fungsi dalam industri dan produk yang dihasilkan enzim, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi enzim. Untuk yang pertama, identifikasi bakteri. Di sini dari jurnal yang telah kami dapat, bakteri yang digunakan adalah Bacillus megatherium. Bacillus megatherium adalah gram-positif endospora membentuk bakteri berbentuk batang. Hal ini dianggap aerobik. Hal ini ditemukan dalam tanah dan dianggap saprofit. Bakteri ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bakteri Bacillus megatherium berwarna biru keunguan, ukurannya 10 kali lebih besar dari bakteri E. coli dan berbentuk bulat memanjang. Pada slide ini kita dapat melihat bentuk dari bakteri Bacillus megatherium. Untuk bakteri Bacillus megatherium, struktur genom pada bakteri ini adalah salah satu dari genom bakteri pertama yang telah dikodekan sepenuhnya. Struktur sel dan metabolismenya berbentuk dalam batang positif, yaitu motil. Hal ini tidak mampu memfermentasi butanediol. Untuk ekologinya, habitat, simbiosis, kontribusi terhadap lingkungan. Patologinya dianggap non-patogenik. Bacillus megatherium merupakan salah satu mikroorganisme potensial yang dapat menghasilkan enzim amilase. Enzim amilase merupakan enzim yang mampu menghidrolisis amilum dan menghasilkan glukosa. Jadi, bakteri Bacillus megatherium ini dapat menghasilkan sebuah enzim, yaitu enzim amilase yang merupakan enzim yang mampu menghidrolisis amilum dan menghasilkan glukosa. Enzim yang dihasilkan adalah enzim amilase. Ini untuk bahasan yang kedua. Bacillus megatherium adalah suatu bakteri yang dapat dihasilkan dari sampel tanah yang dapat menghasilkan enzim. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa enzim merupakan katalis kimia yang mempercepat reaksi biokimia. Enzim yang dihasilkan dari bakteri ini adalah enzim amilase. Kita sebutkan lagi lebih jelas bahwa enzim amilase merupakan suatu enzim yang dapat mengubah amilum menjadi glukosa. Amilase adalah enzim pencernaan yang penting untuk pencernaan karbohidrat kita. Karena amilase memecah pati menjadi gula. Amilase disekresi oleh kelenjar ludah dan pankreas. Pengukuran kadar amilase dalam darah kadang-kadang digunakan sebagai alat bantu dalam mendiagnosis sebagai pankreas atau penyakit saluran pencernaan lainnya. Fungsi dari enzim amilase adalah untuk mengkatalisasi pencernaan karbohidrat, yaitu merupakan reaksi hidrolisis untuk mencerna pati atau glikogen yang membentuk gula sederhana yang lebih sederhana. Yang dimaksudkan enzim amilase ini sebagai katalis adalah enzim tersebut dapat mempercepat sebuah reaksi kimia. Dan enzim amilase ini memiliki dua jenis pada umumnya. Yang pertama itu alpha amilase enzim yang merupakan enzim yang diperoleh dari air liur manusia atau saliva. Disinilah enzim alpha amilase bekerja secara kimiawi dalam rongga mulut melalui proses hidrolisis pati. Yang kedua ada beta amilase enzim. Beta amilase adalah salah satu enzim yang dapat kita temukan di berbagai macam biji tumbuhan,
Misalnya, seperti biji mangga, pepaya, nangka, serta berbagai jenis tanaman yang lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya, penjelasan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sarah. Para Saudari Sarah, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu fungsi enzim amilase. Amilase enzim memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu diantaranya adalah yang pertama, mengonversi pati menjadi glukosa, yang kedua, membantu untuk memproduksi energi di dalam tubuh, yang ketiga, membantu untuk mengurai ikatan polisakarida. Reaksi-reaksi yang dihasilkan bakteri dan enzim. Bisa dilihat pembentukan aktivasi enzim amilase adalah sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi dalam industri dan produk yang dihasilkan enzim. Penggunaan enzim dalam industri pangan memberi banyak keuntungan sebagai bahan tambahan yang alami. Sebelum dikenalnya teknologi modern, penggunaan enzim dalam proses pengolahan pangan berawal dari ketidaksengajaan, karena enzim sudah ada secara endogenus dalam bahan dan atau karena keterlibatan mikroorganisme selama tahapan proses. Dalam industri pangan, enzim yang umum dan sudah banyak digunakan adalah enzim amilase. Enzim A-amilase ini berfungsi menyediakan gula hidrolisis pati sehingga dapat dimanfaatkan untuk produksi sirup glukosa ataupun sirup fruktosa yang mempunyai tingkat kemanisan tinggi. Untuk pembuatan roti, makanan bayi, pembuatan minuman beralkohol, pembuatan susu, dan pembuatan sagu. Selanjutnya, enzim A-amilase mampu menghidrolisis pati dan glikogen melalui pemotongan internal ikatan A1,4 glikosida secara acak, dan kemudian akan menghasilkan dekstrin dan oligosakarida seperti maltosa. Hidrolisis enzimatis dapat dilakukan dalam pembuatan sirup glukosa yang dilakukan dengan menggunakan dua tahap, yaitu likuifikasi pada tahap pertama dan sekarifikasi pada tahap kedua. Likuifikasi yaitu enzim A-amilase yang digunakan untuk memecah molekul pati dari sisi bagian dalam rantai pati pada ikatan 1,4 glikosida menjadi molekul BM yang lebih kecil dan meliputi maltosa, glukosa, oligosakarida, dan dekstrin. Konsentrasi enzim akan mempengaruhi jumlah substrat yang berhubungan dengan enzim. Lama sakarifikasi akan mempengaruhi lama dan singkatnya hubungan yang terjadi antara substrat dan enzim. Karena fungsinya tersebut membuat banyak industri yang bergerak di bidang makanan, minuman, tekstil, farmasi, dan deterjen. Jenis enzim ini sendiri juga banyak memiliki banyak variasi pada aktivitasnya, sangat spesifik dan tergantung pada sumber organisme dan tempat bekerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bawi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari presentasi ini. Produk yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan enzim amilase di bidang industri. Yang pertama itu ada konversi pati, maksud saya. Konservasi pati ini adalah aplikasi amilase yang paling banyak digunakan adalah pada industri pati. Yang mana dipergunakan untuk hidrolisis pati pada proses pencairan pati, yaitu mengubah pati menjadi sirup
fruktosa, dan glukosa. Konversi enzimatis dari sebuah pati termasuk gelatinisasi yang melibatkan perpecahan granula pati yang kemudian membentuk suatu suspensi kental. 2, itu ada industri deterjen. Industri deterjen adalah konsumen utama dari enzim dalam kaitan dengan volume dan harga. Penggunaan enzim dalam formulasi deterjen meningkatkan kemampuan deterjen untuk menyingkirkan noda yang sulit dan membuat deterjen lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah produksi bahan bakar alkohol. Etanol adalah biofuel cair yang paling sering digunakan. Untuk produksi etanol, pati merupakan substrat yang paling sering digunakan karena harga murah dan banyak digunakan karena tersedia di sebagian besar daerah di dunia. Yang keempat itu ada industri makanan. Amilase banyak digunakan dalam industri olahan makanan seperti kue, pembuatan bir, pelancaran pencernaan, produksi kue, jus, buah, dan sirup pati. Amilase juga banyak digunakan dalam industri pemanggangan. Enzim ini dapat ditambahkan ke adonan roti untuk menguraikan pati dalam tepung menjadi dextrin yang lebih kecil, yang kemudian difermentasikan oleh ragi. Penambahan amilase pada adonan dapat meningkatkan laju fermentasi dan menurunkan viskositas adonan, sehingga mengakibatkan peningkatan volume dan tekstur pada produk. Yang kelima itu ada industri tekstil. Amilase digunakan dalam industri tekstil ini untuk proses desizing. Pati merupakan bahan yang sangat menarik, murah, dan mudah tersedia di sebagian besar wilayah dunia. Desizing melibatkan penghapusan pati dari kain yang berfungsi sebagai agen penguat untuk mencegah pelanggaran dari benang selama proses menenun. Yang keenam itu adalah industri kertas. Penggunaan amilase dalam industri palm dan kertas adalah untuk memodifikasi dari pati kertas yang terlapisi, yaitu agar produksi viskositasnya rendah. Mempunyai berat molekul yang tinggi. Beberapa perlakuan pelapis yang berfungsi untuk membuat permukaan kertas agar cukup halus dan kuat untuk meningkatkan kualitas penulisan kertas. Pada aplikasi ini, viskositas pati alami terlalu tinggi untuk ukuran kertas dan dapat dimodifikasi oleh sebagian degradasi polimer dengan proses batch atau continue. Berikut ini adalah contoh gambar produk. Yang pertama itu ada deterjen, kertas, tekstil, etanol, roti, dan sirup. Pembahasan 5 ada faktor yang mempengaruhi enzim. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi enzim amilase adalah yang pertama itu ada suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan faktor penghambat. Yang pertama tadi ada suhu. Suhu karena reaksi kimia itu dapat dipengaruhi dipengaruhi suhu, maka reaksi katalis enzim dapat dipengaruhi oleh suhu. Di samping itu karena enzim adalah suatu protein, maka kenaikan suhu dapat menyebabkan dan bagian aktif enzim akan terganggu sehingga konsentrasi dan kecepatan enzim berkurang. Yang kedua ada pH. Umumnya enzim efektivitas maksimum pada pH optimum yang lazimnya berkisaran antara pH
4,5 sampai 8. Pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, umumnya enzim menjadi non-aktif secara irreversibel karena menjadi denaturasi protein. Yang C yaitu konsentrasi enzim. Seperti pada katalis lain, kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim tergantung pada konsentrasi enzim tersebut. Pada suatu konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Selanjutnya ini ada D, yaitu konsentrasi substrat. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk faktor yang keempat ada konsentrasi substrat. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Akan tetapi, pada batas waktu tertentu tidak terjadi kecepatan reaksi, walaupun konsentrasi substrat diperbesar. Dan yang terakhir ada zat-zat penghambat. Hambatan atau inhibisi suatu reaksi akan berpengaruh terhadap penggabungan substrat pada bagian aktif yang mengalami hambatan. Suatu enzim hanya dapat bekerja spesifik pada waktu substrat untuk suatu perubahan tertentu. Misalnya, sukrasa akan menguraikan rafinosa menjadi melibiosa dan fruktosa. Sedangkan emulsin, rafinosa tersebut akan terurai menjadi sukrosa dan galaktosa. Dan itulah tadi 5 faktor yang dapat mempengaruhi enzim amilase. Baiklah. Sekian. Maaf tadi hanya hilang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok C mengenai bakteri Bacillus megatherium yang dapat menghasilkan enzim amilase, yaitu enzim yang dapat memecah amilum menjadi glukosa atau zat gula. Sekian dari kelompok C. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.